Ya, halo, selamat pagi, siang, malam, atau sore untuk teman-teman yang kebetulan menyaksikan eh, video ini. Saya Ica Wulansari, yang kebetulan mengampu mata kuliah aktor non negara, dan tayangan ini bisa dinikmati oleh siapapun, tidak hanya bagi para pestudi hubungan internasional, juga bagi para eh, pihak-pihak yang memang meminati studi ilmu hubungan internasional atau yang terkait dengan kajian negara. Oke, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ya materi yang tidak terlalu panjang mengenai globalisasi dan aktor-aktor dalam hal ini dalam kajian aktor non negara. Nah, sebelumnya kita awali dulu nih dengan tesis pembuka yang disampaikan oleh Francis Fukuyama dengan judul buku yang cukup terkenal, The End of History, pada tahun 1989. Pada saat itu Fukuyama memiliki keyakinan yang cukup kuat bahwa akhir sejarah ini ketika perdebatan ideologi itu dimenangkan oleh pihak Barat. Dan ini ada kaitannya dengan berakhirnya Perang Dingin. Nah, ketika berakhirnya Perang Dingin, maka ideologi yang kuat adalah ideologi Barat, dan kemudian ideologi Barat ini mencerminkan liberalisme, kemudian ada demokrasi, yang kemudian terkait erat juga dengan globalisasi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu katalisator penggerak interaksi dalam masyarakat internasional. Nah, tulisan Francis Fukuyama ini juga tidak terlepas dari berbagai bantahan. Tetapi intinya Francis Fukuyama ingin menekankan bahwa ada kebutuhan freedom. Apa itu freedom? Kebebasan, kemerdekaan. Jadi pada dasarnya ada tiga nih kebebasan yang memang diinginkan oleh manusia secara hakikinya gitu. Di mana manusia memiliki kebutuhan, memiliki keinginan, maka kebutuhan keinginan itu harus juga dijustifikasi oleh sebuah alasan. Jadi tidak sekedar ingin saja atau mau saja, tapi ada garis besar yang menjustifikasi bahwa keinginan itu normal, keinginan itu benar, atau segala macam. Nah, yang terakhir, tujuan menjustifikasi itu adalah dengan alasan-alasan tersebut adalah untuk memuaskan pencapaian keinginan, pencapaian kebutuhan dengan cara-cara yang rasional. Nah, kalau kita bicara rasional berarti bicara secara ekonomis ya. Pada dasarnya kan semua manusia ini adalah rasional. Mengerjakan segala sesuatu perlu berhitung untung dan rugi. Itu rasional namanya. Kemudian efektivitas waktu. Ini terlalu kepanjangan nih, terlalu lama makan waktunya. Nggak bagus buat saya, itu tindakan rasional. Maka kemudian akhirnya rasional ini menjadi panduan bagi manusia-manusia modern untuk membangun tindakan dan perilakunya. Nah, tetapi kalau dalam lingkup yang lebih besar, dalam struktur internasional, kemudian jadi satu ini juga ya, ideologi ada liberty, property, dan ada free market atau pasar bebas. Jadi awal mulanya dari situ, dari liberalism. Nah, kemudian tesisnya Francis Fukuyama tersebut juga tidak terlepas dari berbagai bantahan. Beberapa dari referensi yang saya baca kemudian saya simpulkan ada empat poin yang memang menjadi sumber perdebatan dalam tesis Francis Fukuyama tersebut. Adalah yang pertama mengenai bagaimana ketika Fukuyama memiliki keyakinan bahwa ideologi liberalisme ini dianggap sebagai the end of ideological atau the end of history gitu. Nah, ternyata juga menimbulkan pertanyaan. Memangnya ideologi yang lama, Marxisme, Leninisme, itu sudah runtuh? Manusianya bisa saja berganti, tetapi kan ideologi ini bicara idea, bicara gagasan. Gagasan juga kan tidak semudah itu bisa hilang misalnya. Maka kemudian menjadi pertanyaan, apakah ideologi yang saat ini menang dalam pertarungan global, apakah dengan serta-merta menenggelamkan ideologi-ideologi yang lainnya? Nah, ini juga menjadi pertanyaan. Yang kemudian kedua,
di mana Francis Fukuyama memiliki keyakinan bahwa dengan manusia diberikan kebebasan, kemerdekaan dalam hal berusaha, kemudian pencapaian secara ekonomis begitu, maka peperangan ini kemudian bisa intensitasnya bisa turun gitu. Begitu dalam sederhananya dalam bukunya. Nah, tetapi persoalannya adalah apakah perdamaian ini usai saat itu? Apakah saat ini sudah damai? Kalau dikaitkan dengan studi perdamaian, ada positif peace, ada negatif peace. Apakah sudah terbangun nih perdamaian positif? Perdamaian positif artinya benih-benih konflik ini tidak timbul gitu. Apakah yakin seperti itu? Itu kemudian pertanyaan. Yang ketiga, free market, pasar bebas. Pasar bebas ini memberikan kebebasan terutama bagi pemilik modal ya, bisa meningkatkan propertinya, meningkatkan pengaruhnya gitu. Kemudian ada pertanyaan lainnya, free trade, fair trade, or unfair trade. Adil untuk siapa? Apakah ini tidak adil untuk yang lainnya? Pertanyaan lagi. Yang terakhir adalah individual freedom. Jadi keyakinannya Francis Fukuyama ini bahwa manusia ini secara individu harus dimerdekakan gitu, harus mendapatkan kebebasannya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, yakin apakah individu-individu ini bisa terbebas dari rasa takut? Misalnya saat ini ketika video ini dibuat kan kita sudah berapa bulan menghadapi pandemi COVID-19. Yakin nih kita akan terbebas dari rasa ketakutan menghadapi pandemi ini. Yang pandemi ini juga menghasilkan krisis lainnya gitu. Nah, ini juga jadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi salah satu bantahan terhadap tesis Francis Fukuyama. Nah, kalau ditarik secara sejarah, mengapa tesis Francis Fukuyama ini hadir? Awal mulanya ada perang dingin ya. Jadi ada perang dunia 1, perang dunia 2. Panjang lah itu bicara sejarah dunia. Kemudian perang dingin ini kan bicara perang ideologi. Nah, pada saat itu simbol berakhirnya perang dingin ini adalah ketika tembok Berlin diruntuhkan. Jadi kau dua. Nah, begitu tahun 1989 ya, tembok Berlin itu dihancurkan sehingga itulah yang menjadi simbol bahwa perang dingin berakhir, kemudian blok barat, blok timur sudah tidak ada lagi, maka yang menang adalah ideologi liberal tersebut. Yang kemudian banyak diglorifikasinya adalah kemenangan dari Amerika Serikat. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika perang dingin berakhir, apakah tatanan dunia berubah? Nah, tatanan dunia memang berubah. Ada globalisasi. Nah, kalau mengikuti tulisannya Viotti Kaupi, atau nama lengkapnya Paul R. Viotti dan Mark V. Kaupi, mengatakan bahwa globalisasi ini sebenarnya proses yang terus-menerus terjadi. Proses ini hadir dalam berbagai interaksi, meliputi ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi interaksinya ini sudah tidak lagi antar negara atau di dalam batas negara, tapi sudah sudah di luar batas-batas negara gitu, bahkan bisa dikatakan nasional. Nah, dalam globalisasi ini maka pertumbuhan ekonomi ini menjadi sumbu utama ya, di mana kapitalisme ini bergerak. Nah, sekarang mengapa ketika pandemi COVID-19 ini banyak pihak yang mengkhawatirkan resesi ekonomi, ketika pergerakan manusia ini dibatasi, maka pergerakan modal, pergerakan barang dan jasa juga akan mengalami pengaruh, akan berpengaruh, akan mengalami penurunan. Aktivitas ekonomi yang melambat ini kan juga akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga menjadi melambat. Nah, tetapi kemarin sebelum pandemi ini bergerak begitu cepat, saking cepatnya
Sehingga ya banyak juga ininya apa dampak-dampaknya. Misalnya salah satunya adalah dampak terhadap lingkungan hidup, kemudian dampak terhadap interaksi manusia, dampak terhadap interaksi antar masyarakat global misalnya. Jadi semua bergerak cepat dan sekarang akhirnya kita ada di satu kondisi. Ini pertumbuhan ekonomi ini akan dilanjutkan atau mau menurunkan kadar globalisasi tersebut. Nah, globalisasi ini melibatkan aktor-aktor, tidak hanya negara, ada aktor non negara, ada juga organisasi internasional. Organisasi internasional misalnya seperti organisasi yang besar ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB di dalamnya kan juga banyak ya ininya cabang-cabang organisasinya berdasarkan sektor-sektornya, misalnya UNICEF yang bergerak di bidang anak, kemudian UNESCO di bidang pendidikan, WHO bergerak di bidang kesehatan. Nah, sementara kalau aktor non negara bisa saja perusahaan multinasional, bisa saja organisasi-organisasi lainnya seperti misalnya Greenpeace misalnya, atau misalnya individu-individu juga bisa seperti Bill Gates misalnya menjadi aktor non negara, karena yang disebut aktor non negara ini berarti kan punya pengaruh ya. Sekali karena kita bicara dalam konteks ilmu hubungan internasional, maka kita bicara derajat power. Ada power yang menyebabkan seseorang atau menyebabkan kelompok orang atau menyebabkan organisasi, institusi mempunyai power yang memiliki pengaruh dalam interaksi tersebut. Nah, yang jelas aktor yang utama ya negara. Tentu negara sebagai aktor yang dianggap poin penting ya dalam milestone-nya ilmu hubungan internasional. Nah, tetapi dalam globalisasi ini kita bicara interdependensi, keterhubungan. Jadi ada masalah keamanan, masalah ekonomi, masalah identitas. Nah, ini nanti kita bahas dalam perspektif konseptual. Nah,